Selamat berjumpa dalam pembelajaran matematika pada capaian kompetensi histogram dan poligon frekuensi. Yang pertama adalah histogram. Histogram adalah diagram yang berbentuk persegi panjang yang saling berhimpit satu dengan lainnya, dan himpitan tersebut merupakan tepi atas kelas sebelumnya dan tepi bawah kelas sesudahnya. Sumbu tegak pada histogram menyatakan frekuensi dan sumbu datarnya menyatakan kelas-kelas interval. Berikut diberikan contoh tentang histogram tabel distribusi frekuensi. Jadi dari tabel distribusi frekuensi ini akan diubah atau akan didistribusikan menjadi histogram. Nah, untuk lebih jelasnya, dalam tabel distribusi frekuensi yang terpenting adalah yang pertama harus ada adalah interval dan kelas-kelasnya, kemudian frekuensi. Kemudian untuk membuat histogram yang pertama itu harus diketahui dulu tepi atas dan tepi bawah masing-masing kelas. Berikut diberikan tepi atas dan tepi bawah masing-masing kelas yang ada dalam tabel berikut ini, sehingga kalau dinyatakan dalam bentuk histogram maka akan dibuat seperti yang pertama. Dibuat dulu adalah frekuensi dari tabel yang berada di sebelah kiri ini, dari tabel distribusi frekuensi. Kemudian dibuat sumbu datar yang menyatakan interval dari masing-masing kelas. Untuk selanjutnya diletakkan dulu tepi bawah kelas pertama, yaitu 46,5. Kemudian tepi bawah kelas kedua yang juga merupakan tepi atas kelas pertama. Jadi tepi atas kelas pertama juga merupakan tepi bawah kelas kedua. Sehingga dari sini dilukiskan batangnya, yaitu yang bentuk persegi panjang dengan frekuensinya adalah 5. Untuk selanjutnya untuk kelas yang kedua atau persegi yang kedua atau batang yang kedua, di mana ada di situ ke tepi atas kelas kedua. Tepi atas kelas kedua juga sama dengan tepi bawah kelas ketiga. Yang pertama adalah tepi atas kelas kedua. Kemudian dilukiskan batangnya dengan frekuensi 10, frekuensinya adalah 10. Selanjutnya tepi atas kelas yang ketiga, tepi atas kelas ketiga. Tepi atas kelas yang ketiga adalah 73,5. Kemudian tepi bawahnya adalah 64,5 yang merupakan tepi atas juga kelas kedua. Maka ambil batangnya dilukiskan dengan frekuensi untuk kelas yang ketiga. Untuk batang yang ketiga itu adalah 13. Selanjutnya tepi atas kelas yang keempat. Tepi atas kelas keempat juga sama dengan tepi bawah kelas kelima, yaitu 82,5 dan 73,5 itu adalah tepi bawah kelas keempat dan juga tepi atas kelas 3. Nah, dari batangnya dengan frekuensi 19. Jadi pada batang yang ketiga frekuensinya adalah 19. Kemudian untuk tepi atas kelas yang keempat, tepi atas kelas yang kelima. Tepi atas kelas yang kelima itu juga merupakan tepi bawah kelas yang keenam. Kemudian 82,5 itu adalah tepi bawah kelas yang kelima. Kan dilukiskan itu dengan frekuensinya adalah 9. Kemudian kelas yang terakhir yaitu kelas yang keenam, tepi atasnya 105,5 dan tepi bawahnya adalah 91,5. Sehingga dari sini tarik batangnya dengan frekuensinya adalah
4. Demikianlah hasil dari histogram yang dibuat dari tabel distribusi frekuensi yang ada di samping ini. Selanjutnya adalah poligon frekuensi. Poligon frekuensi merupakan bagian dari penerapan diagram yang berbentuk grafik. Bentuk poligon dibuat grafik dengan menghubungkan nilai tengah dari masing-masing persegi dari histogram. Jadi histogram yang dilukiskan untuk diketahui titik tengahnya, maka akan juga bisa dibuat sebuah poligon frekuensi. Jadi ada dua jenis histogram. Yang pertama seperti di depan tadi pada saya sebelumnya, yaitu histogram yang diketahui tepi atas dan bawahnya. Nah, bawah ini adalah histogram yang diketahui titik tengahnya. Kita lihat dari sini, dari contoh interval nilai pada tabel yang sebelumnya juga sama dengan tabel ini, itu akan kita ubah atau kita nyatakan dalam poligon frekuensi, tapi juga dinyatakan dalam histogram. Kita nyatakan dulu dalam histogram, dan ini adalah titik tengahnya, titik tengah diketahui. Maka buat adalah yang pertama diketahui frekuensinya, kemudian yang mendatar adalah panjang kelasnya atau kelas-kelas interval. Berikut untuk yang kelas yang pertama, yaitu titik tengahnya adalah 51. Dan dari titik tengah 51 ini dengan frekuensi 5, yaitu dibuat persegi, kemudian dari titik tengah ini ditarik, yaitu titik yang menyatakan frekuensi dari kelas yang pertama dengan titik tengah 51. Maka dihubungkan, dan demikian diperoleh untuk batang yang pertama atau persegi yang pertama. Selanjutnya titik tengah pada kelas kedua yaitu 60, kemudian dari 60 ini ditarik batang yang persegi, kemudian dengan cara yang sama diberi titik tengahnya. Ini dari titik tengah ditarik, ini adalah menyatakan frekuensi, kemudian tarik ke kiri, maka frekuensinya adalah 10 untuk batang yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, kelas yang ketiga, titik tengahnya adalah 69, dan ditarik dengan persegi yang frekuensinya adalah, untuk kelas yang ketiga frekuensi adalah 13. Ini adalah batang yang ketiga. Kemudian batang yang keempat, titik tengahnya adalah 78 dengan frekuensinya adalah 19. Di batang yang keempat, yang merupakan kelas yang keempat, frekuensinya adalah 19. Kemudian yang kelima, batang yang kelima, titik tengahnya adalah 87 ditarik, dan frekuensinya adalah 9 dari batang yang kelima, batang yang kelima dengan titik tengah 87, frekuensinya adalah 9. Yang terakhir adalah yang keempat, yaitu titik tengahnya 96, ditarik, kemudian frekuensinya adalah 4. Jadi demikian, setelah ketemu titik-titik ini, titik-titik yang dibuat ini, maka ditarik garis, yang garis yang menghubungkan dari masing-masing titik tengah pada frekuensi. Nah, di sini titik ini adalah koordinat titik tengah dengan frekuensi. Itu juga 60 dengan 10, dan merupakan 60-nya titik tengah, 10-nya adalah frekuensi. Jadi koordinat titik tengah dengan frekuensi. Kemudian juga 69 berpasangan dengan 13. Jadi di tengahnya 69, frekuensinya 13. Begitu seterusnya, ditarik garis yang masing-masing menghubungkan titik-titik tengahnya dan frekuensinya sampai dengan yang terakhir. Maka di sini timbullah yang pertama
pertama ini adalah yang dinamakan dengan histogram. Dari histogram ini setelah titik-titiknya disambungkan dengan garis, maka yang disebut poligon frekuensi. Jadi dari histogram yang diketahui titik tengahnya dapat dibuat grafik baru, yaitu poligon frekuensi. Untuk lebih jelasnya berikut akan diberikan contoh. Buatlah daftar divisi frekuensi dari histogram data berat badan 50 siswa dalam kilogram. Jadi disajikan dari daftar distribusi frekuensi, mohon maaf, dari histogram data ini akan kita buat tabel distribusi frekuensi. Nah, histogram ini yang diketahui adalah titik frekuensinya diketahui, kemudian tepi atas bawahnya, tepi atas bawah dari masing-masing kelas. Nah, tadi bahwa tepi atas dikurang 0,5, tepi atas dikurang 0,5 itu akan menjadi tepi atasnya, misalkan ini adalah 30,5. Ini adalah tepi atas kelas pertama, dikurang 0,5 menjadi 30, itu maka menjadi ujung atas kelas yang pertama. Kita lihat dari sini, tepi bawah batang pertama adalah 20,5. Tepi bawah batang yang pertama adalah 20,5. 20,5 ditambah 0,5 sama dengan 21. Itu adalah batas atau ujung bawah kelas pertama. Jadi tepi bawah ditambah 0,5 itu menjadi ujung bawah atau batas bawah. Kemudian tepi atas batang pertama adalah 30,5 seperti yang disampaikan tadi. Maka 30,5 dikurang 0,5 sama dengan 30 adalah batas atau ujung atas kelas pertama. Jadi 30 adalah ujung atas kelas pertama. Maka kalau dinyatakan dalam tabel distribusi frekuensi, yang pertama adalah tepi ujung bawahnya 21, ujung atasnya ada 30 dengan frekuensinya adalah 4. Begitu juga yang kedua, kelas yang kedua. Jadi 30,5 ditambah 0,5 ini menjadi ujung bawah kelas yang kedua, dan 40,5 dikurang 0,5 maka menjadi 40. Jadi 40 adalah ujung atas kelas yang kedua. Nah, dengan frekuensi adalah 6. Kemudian kelas yang ketiga yaitu 40,5 ini adalah tepi bawah kelas yang ketiga. Jika ditambah 0,5 maka dia menjadi 41, merupakan ujung bawah kelas yang ketiga. Kemudian 50,5 adalah tepi atas kelas yang ketiga. Lalu dikurang 0,5 menjadi 50. Maka 50 merupakan ujung atas kelas ketiga. Jadi intervalnya adalah 41 sampai dengan 50 dengan frekuensi adalah 18. Selanjutnya kelas yang keempat diambil dari batang yang keempat. Batang yang keempat atau persegi panjang yang keempat yaitu 50,5 ini adalah tepi bawah kelas yang keempat. Jika ditambah 0,5 maka menjadi 51, maka menjadi ujung bawah kelas yang keempat. Dan 60,5 adalah ujung atas, tepi atas kelas yang keempat. Jika dikurang 0,5 maka menjadi 60, menjadi ujung atas kelas yang keempat. Maka intervalnya adalah 51 sampai dengan 60 dengan frekuensinya adalah 14. Dan kelas yang terakhir 60,5 ini merupakan tepi bawah kelas yang kelima. Kalau ditambah 0,5 maka menjadi 61. 61 adalah ujung bawah kelas yang pertama. Dan kelas yang kelima, mohon maaf, 61 merupakan ujung bawah kelas yang kelima, dan 70,5 merupakan tepi atas kelas yang kelima. Kalau dikurang 0,5
maka menjadi 70. Jadi 70 merupakan ujung atas kelas yang kelima, maka intervalnya atau kelasnya adalah 61 sampai dengan 70 dengan frekuensinya adalah 10. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat dan bertemu lagi pada video pembelajaran berikutnya.